Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Syawa Faudisa dengan NIM akhir 192 dari kelas Hukum Internasional Publik C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas topik nomor 3, yaitu membahas salah satu kasus pelanggaran HAM. Kasus yang akan saya bahas pada kali ini yaitu pelanggaran HAM pada etnis Rohingya di Myanmar. Etnis Rohingya merupakan penduduk minoritas Islam yang bermukim di Provinsi Arakan, kawasan barat laut Myanmar. Minoritas etnis Rohingya ini dianggap sebagai pendatang tanpa izin yang datang dari Bangladesh. Rohingya tidak dianggap ke dalam 135 etnis resmi negara tersebut. Keberadaan etnis Rohingya ini yang tidak diterima di Myanmar membuat militer Myanmar melakukan aksi-aksi untuk membuat hidup etnis Rohingya menderita agar mereka meninggalkan negara Myanmar. Etnis Rohingya diusir secara paksa dari negara mereka sendiri semata-mata hanya dikarenakan perbedaan agama, pemahaman, dan warna kulit mereka. Mereka juga mengalami pelanggaran hak asasi manusia dari yang biasa sampai yang paling berat. Pelanggaran hak asasi manusia yang dialami seperti tidak diberikan izin untuk usaha, dikenakan pajak yang tinggi, dipekerjakan secara paksa, tidak diizinkan meneruskan pendidikan ke universitas yang ada di dalam Myanmar maupun di luar, sulit mendapatkan izin untuk menikah, memperkosa terhadap wanita Rohingya yang dilakukan para tentara di depan suami dan anak-anak korban, pembunuhan, penyiksaan, penahanan secara ilegal, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum internasional terhadap etnis Rohingya. Universal Declaration of Human Rights merupakan instrumen dasar untuk perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia, serta prinsip non-diskriminasi dan persamaan. Dalam kerangka perlindungan terhadap etnis dan kelompok minoritas lainnya, prinsip umum ini kemudian diuraikan dalam instrumen-instrumen internasional. Instrumen tersebut antara lain Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Konvensi Hak Anak, Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida, Konvensi menentang diskriminasi dalam pendidikan, Konvensi Internasional tentang Penghapusan segala bentuk rasial diskriminasi, Declaration tentang ras dan prasangka ras, dan instrumen lainnya yang secara khusus menyebutkan hak bagi kelompok minoritas, yaitu Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious, and Linguistic Minorities. Berdasarkan pada pasal 33 Piagam PBB, para pihak yang bersengketa yaitu etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar serta warga Myanmar dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan upaya di luar jalur hukum terlebih dahulu, seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi. Mediasi itu sendiri adalah cara penyelesaian dengan melalui perundingan yang diikutsertakan pihak ketiga sebagai penengah atau mediator. Pada konflik kali ini, PBB dapat menjadi mediator untuk menengahi pihak yang berkonflik. Majelis Umum PBB telah menyetujui resolusi yang mengutuk pelanggaran HAM terhadap Muslim Rohingya dan minoritas lainnya di Myanmar. Resolusi itu juga menyerukan agar Myanmar menghentikan hasutan kebencian terhadap minoritas Rohingya. Resolusi itu menyerukan Myanmar agar melindungi semua kelompok dan menjamin keadilan bagi semua korban pelanggaran hak asasi manusia. Dalam menyikapi kasus yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingya ini, PBB memang telah mengecam keras kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan yang terjadi. Namun, hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah Myanmar. Jika dalam menggunakan cara mediasi ini sudah digunakan namun belum berhasil untuk menyelesaikan masalah, maka kasus yang terjadi dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk diselesaikan menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court. Nah, jika dalam menggunakan cara di luar pengadilan untuk menangani kasus pelanggaran tersebut belum menemukan titik terang, maka dalam kasus ini dapat diambil alih oleh Dewan Keamanan PBB untuk diselesaikan menggunakan cara melalui Mahkamah Pidana Internasional. Meskipun Myanmar bukan merupakan negara peserta yang ikut meratifikasi Mahkamah Pidana Internasional, namun semua negara berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional karena, pertama, negara tersebut ikut meratifikasi Statuta Mahkamah Pidana Internasional. Kedua, negara tersebut mengakui yurisdiksi dari Mahkamah Pidana Internasional dalam dasar ad hoc. Ketiga, Dewan Keamanan PBB menyampaikan sengketa ini ke Mahkamah Pidana Internasional, sehingga kasus ini dapat diusut dan diadili menggunakan Mahkamah Pidana Internasional.
Dari pemaparan kasus pelanggaran HAM berat pada etnis Rohingya di Myanmar tersebut, saya dapat menarik kesimpulan bahwa tindak kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya dapat dikatakan sebagai tindak kejahatan internasional genosida. Lalu, upaya penyelesaian kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cara di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Upaya penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan dengan cara mediasi dan negosiasi. Tetapi, apabila upaya penyelesaian di luar pengadilan tersebut belum menemukan titik terang, maka kasus tersebut dapat ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional. Karena semua warga negara berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional dan karena Dewan Keamanan PBB menyampaikan sengketa ini ke Mahkamah Pidana Internasional, maka kasus ini dapat diusut dan diadili menggunakan Mahkamah Pidana Internasional. Demikian pemaparan kasus pelanggaran HAM pada etnis Rohingya di Myanmar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.